Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam untuk semua rekan-rekan Ruang Cinta Al-Quran, sahabat-sahabati semuanya, apa kabar di kesempatan malam hari ini? Lama sekali, khususnya dari saya, tidak berjumpa dengan sahabat-sahabati. Semoga di pertemuan perdana kali ini saya bisa lebih istiqomah lagi dalam ikut berpartisipasi di Ruang Cinta Al-Quran. Amin Allahumma amin. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita sekarang bisa berada di jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Baik, untuk sahabat-sahabat semuanya, mungkin sudah tidak asing lagi dengan acara portal yang diselenggarakan oleh kami, Ruang Cinta Al-Quran, yang mana portal ini insya Allah selalu diadakan setiap 1 bulan sekali. Nggih. Harapannya Oke. untuk yang sudah bisa memperindah bacaannya dengan tajwid-tajwid dalam Al-Quran bisa berbagi di sini dan kita bisa saling belajar. Sebelum kita mulai acaranya, mari kita sama-sama membuka dengan mengirimkan Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW. Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jujatihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi أعوذ بالله من minasyaitonir الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن rajim. الرحيم. Alhamdulillahi الحمد rabbil لله alamin. رب العالمين الرحمن الرحيم Maliki مالك يوم yaumiddin. الدين Iyyaka na'budu إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم wa iyyaka صراط الذين أنعمت عليهم nasta'in. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah dibersamai oleh materi kita pada kesempatan malam hari ini, pada Ustadz Dafi. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Nggih, alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Mudah-mudahan sehat selalu nggih. Alhamdulillah baik untuk hari ini dan semoga seluruhnya juga baik, semuanya juga baik Amin, semuanya, amin. ya teman-teman. Ya, alhamdulillah. Nggih, pada malam hari ini kita akan sama-sama menyimak materi dari Ustadz Dafi yang akan disampaikan. Untuk Ustadz Dafi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Mas Jamroni. Sesuai dengan apa yang tadi kami bahas dengan Mbak Nini, yaitu kita akan membahas bacaan mat. Tentunya mat itu adalah bacaan atau yang kita baca panjang dalam Al-Quran ketika kita membaca. Kemudian mat itu sendiri ada dibagi dua, yaitu mat tobi'i atau mat asli dan mat far'i. Dan huruf mat tobi'i yang asli itu ya, alif, dan waw. Kalau alif jatuh sesudah fathah, ya jatuh sesudah kasroh, dan waw jatuh sesudah dhammah. Okay. Dan huruf-hurufnya itu kalau kita baca berarti harus kita panjangkan kalau ada huruf tersebut tadi di dalam Al-Quran. Jadi panjangnya itu 1 alif atau 2 harokat. Nah, mungkin untuk yang pertama nanti saya suruh baca, nggak apa-apa ya nanti teman-teman, untuk Mbak Dian dan lain sebagainya. Perlu diketahui untuk saya, mungkin saya juga masih belajar, mungkin jenengan semua ini sudah bisa atau mungkin lebih mampu daripada saya, karena tadi permintaannya Mbak Nini supaya diisi saja, makanya
kita sama-sama belajar atau sinau Nggih. bareng tajwid gitu ya. Oke. Nggih, Ustaz. Ini saya bacakan dulu yang ini kita baca yang juz 30. Berarti surat An-Naba. Langsung kita baca nanti bacaan apa saja yang ada di surat An-Naba itu. Misalnya ayat pertama itu bacaan matnya apa saja. Gitu aja ya. Nggih. Teman-teman. Monggo bisa sambil diikuti, sahabat-sahabati semuanya jika sudah memegang Quran yang juz 30. Ya. Sudah siap semuanya ya untuk membaca. Kira-kira mungkin nanti saya minta untuk membaca. Sudah siap kira-kira Mbak Dian, Mas Abi, Mbak Viola. Mohon maaf, Mas Ya. Davi, ini mungkin bisa kita konfirmasi dulu ya. Hari ini yang bisa ikut membaca tadi, maksudnya bisa untuk on mic ada Mbak Dian sama Mbak Viola gitu. Oh, Nggih. cuma dua, Nanti, cuma dua. Mbak Dian nanti ada bisa. sedang pegang juz 30 enggak ya? Baru saya mempersiapkan. Oh, nggih. Nggih, tadi belum sempat menyampaikan Mas Davi, mohon maaf. Oh ya. Nggih. Ya. Ini saya bacakan dulu yang ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ya, di situ ada bacaan mat, yaitu mat wajib mutasil dan mat arid li sukun. Oke. Kenapa itu disebut bacaan mat wajib mutasil? Karena ada huruf mat yakni hamzah, yakni alif bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kalau dalam satu kalimat itu disebut bacaan mat wajib mutasil. Kalau dalam dua kalimat itu mat jaiz munfasil, dan ini adalah termasuk mat wajib mutasil karena dalam satu kalimat. Kenapa dalam satu kalimat? Karena ini adalah satu rangkaian arti. Satu rangkaian arti. Kemudian yang kedua adalah bacaan mat arid li sukun karena ada sukun baru yang asalnya amma yatasaaluna, tapi karena ada wakof nunnya dibaca sukun maka itu disebut bacaan mat arid li sukun. Mungkin untuk selanjutnya Mbak Dian untuk membacakan ayat yang kedua barangkali sudah siap. Monggo Mbak Dian sudah siap napa sharing? Atau beberapa ayat nggak apa-apa, nanti kita bahas bersama-sama bacaan mat apa saja yang ada di situ gitu. Halo Mbak Dian, ini untuk Al-Qur'annya sudah ada kan juz 30? Ya. Mohon maaf ya. Oh ya. Mungkin bisa kalau nggak ada yang lain bisa saya baca bantu napa-napa. Oh ya, nggak apa-apa. Nggih. Mungkin Nggih. berarti dari ayat kedua sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Sampai ayat berapa nih? Sampai ayat 6. Nggih. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Nafasnya nggak kuat. Iya, sama. Mungkin kurang latihan kita. Saya juga nafasnya kurang panjang. Dibandingkan Mbak Nini masih panjang Mbak Nini. Ya, untuk ayat yang kedua itu
ada bacaan mat apa untuk Mas Roni? Anin naba'il azim. Insyaallah di mat arid li sukun Ustaz. Oh iya ya, Iya, mat arid li sukun ya, karena ada sukun baru yang mimnya di kasroh kemudian dibaca sukun karena ada wakof, dan itu adalah apa, sukun baru, terjadinya sukun baru karena ada wakof dan ada huruf mat, yaitu ya yang disukun sebelum ya itu ada kasroh. Karena ada wakof itu maka sehingga mimnya itu dibaca sukun, jadinya dibaca mat arid li sukun. Okay. Untuk yang kedua, ayat yang ketiga. Okay. Mbak Nini itu ada bacaan apa saja Mbak Nini? Oke. Ayatnya alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Yang pertama alladzi hum, untuk alladzi itu mad tabi'i. Karena ada harokat kasrah sebelum ya sukun. Kemudian fihi juga mad tabi'i, ada harokat kasrah sebelum ya sukun. Dan yang terakhir mukhtalifuna. Untuk kata mukhtalifuna itu ada mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang dibaca waqaf. Oh ya, betul. Dan untuk selanjutnya, kalau saya lamun ada bacaan apa saja Mbak Dian? Mungkin masih nyari. Gimana Mbak Dian? Oh, masih nyari. Iya. Mungkin ya, masih on the way. Okay. Itu mat tabi'i atau mat asli yang lamnya itu. Karena ada huruf, kalau di sini itu biasanya ada huruf mat yakni alif jatuh setelah fathah. Seperti itu. Waktu dulu saya belajar seperti itu. Mungkin ini juga sambil mengingat karena kita belajar bersama. Ya. Mbak Dian sudah ketemu kah ayatnya? Ya, kita lanjutkan saja untuk yang mat yang kedua itu seperti tadi, yaitu mat arid li sukun karena ada sukun baru, yaitu nun, karena ada wakof maka disebut bacaan mat arid li sukun. Atau kita baca apa, untuk mencari bacaan-bacaan yang lain juga nggak apa-apa barangkali, karena ini yang ikut tidak terlalu banyak, supaya kita sambil mengingat pelajaran-pelajaran yang kemarin barangkali ya. Seperti summa kalla saya'lamun. Kalau summa itu bacaan apa Mbak Mas Jamroni? Summa. Di ayat 5 gitu. Ya, ayat 5. Ini tasdid bertemu dengan mim saja, summa ya. Ya. Ini yang bukan bacaan mat, yang summa. Itu ada mim di tasdid, berarti itu bacaan. Ini insyaallah idgham biguna, agak lupa ya. Oh ya. Kalau ini bacaan gunnah, yaitu karena mim di tasdid atau nun di tasdid maka disebut bacaan idgham. Disebut bacaan gunnah. Hurufnya ada 2, nun dan mim yang di tasdid. Ya. Alhamdulillah, jadi ingat lagi. Lama nggak belajar. Iya, ya sama, kita sambil mengingat. Kalau memang saya salah juga bisa diingatkan, karena intinya kita belajar bersama-sama. Summa kalla saya'lamun.
Ini seperti tadi yaitu bacaan mat tabi'i, yaitu ada huruf mat yakni alif jatuh sesudah fathah. Fathah ini. Jatuh sesudah fathah. Saya'lamun itu saya'lamun. Kira-kira bacaan apa, Mbak Nini? Saya'lamun. Saya'lamuna. Ya, Apabila dibaca waqaf maka termasuk mat aridul sukun, Mas Davi. iya, betul. Kalau sebelumnya itu saya'lamun. Saya'lamuna. Yang ain mati Saya nih, ain itu mati nih. ya ain mati. Ain mati. Wah, ini saya sepertinya belum teringat lagi nih. Saya'lamun. Ya, huruf idhar yang mati itu mungkin saya juga ingat-ingat. Itu idhar kilmi ya. Mungkin barangkali. Oh, yang disukun Ustaz. Iya. Oh, nggih. Kalau Saya ada huruf idhar yang disukun itu berarti bacaan idhar kilmi. Insya Allah seperti itu. Nggih, ini kalau saya masih belum ada pengetahuan ini Ustaz. Jadi alhamdulillah ada ilmu baru. Iya, ya. Nggih, untuk Saya ini juga belum belum ada pengetahuan terkait idhar ilmi, baru Nggih. hari ini. Iya, ya. Mungkin kadang-kadang itu di kitab misalnya Sifaul Jinan sama Tutfatul Atfal itu kadang beda penyebutan. Kalau misalnya seperti di Sifaul Jinan itu misalnya mat lazim musakol kilmi. Tapi kalau di Sifaul Jinan itu mutawal, mat lazim mutawal kilmi. Jadi mungkin beda jenis penyebutannya, tapi intinya sama gitu. Hamzah itu kan Kemudian ngapunten Ustaz, ya, mau ya, bertanya. Hamzah itu ya, kan huruf idhar gitu Ustaz. iya, huruf idhar. Ada yang di surah Al-Baqarah itu kan wama wahum bi khorijina minan nar. Itu wama waw fathah mim fathah hamzah sukun Ustaz. Jadi itu juga Ya, bisa disebut idhar kilmi Ustaz. ya. Wama wahum, Nggih, ya itu pakai hamzah ya. nggih, pakai hamzah. Iya, Hamzah yang iya bisa. disukun Ustaz. Iya, bisa. Oh, nggih Pokoknya nggih. itu selama huruf idhar ha, kho, ha, ain, goin, hamzah itu kan hurufnya idhar. Kalau misalnya nun mati bertemu dengan huruf 6 tadi itu kan bacaan idhar. Idhar Tapi nggih. kalau hurufnya idhar mati itu bacaan idhar kilmi. Ya, ya. Mungkin selanjutnya Mbak Dian tolong dibacakan ayat yang nomor 6. Ayat nomor Ayat 6. 6. Ya, ya, ya. Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Oke, yang bacaan mat itu yang mana saja? Alam naj'alil mihada. Ini hak terus ada huruf alif. Ya. Mihada. Ya, itu mat tobi'i yang miha. Ya, terus yang terakhir Mihada ini ada fathah tanwin terus sampingnya ya karena ada
huruf mat itu kan mihadan. Tapi Iya. kemudian dibaca mihada, itu disebut bacaan apa? Belum tahu berarti Mbak Dian Belum ya? tahu. Iya, Belum tahu. itu dibaca mat iwat. Mat iwat. Dibaca mat iwat, ya. Karena ada tanwin yang dibaca fathah. Kalau misalnya kan kalau diteruskan mihad dan karena wakof jadi dibaca mihada. Iya. Itu jadi bacaan mat iwat. Oke. Kemudian wal jibala autada. Ini juga yang Ya, apa? Nah, ini yang ketujuh juga ini ada mat iwat juga. Ya, mat iwat Ini juga. di sini banyak mat iwat di deretan surah An-Naba. Ya. Dan ini untuk Ya. wal jibala. Ini ada huruf bacaan mat. Kenapa disebut bacaan huruf mat? Yang wal jibala. Wal jibala Mbak Dian. autada. Nah, ini wal jibala. Ini mat Ya, mubiin ya, satu alif dua harokat. ya, Autada. Ini mat mubiin juga. Terus autada sama mat iwat. ya, betul. Mat iwat. Ini selanjutnya saya bacakan dulu. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum. Ini bacaan apa? Mbak Nini. Wa khalaqnakum. Ya, Untuk nunnya itu ada bacaan mat tabi'i nggih? ya, nunnya matobi. Kemudian ini yang dimaksud masih mat saja atau yang lain? Yang lain juga. Oh, Sambil wa- mengingat bacaan yang kemarin ya, mungkin barangkali oh, dari nggih. teman-teman kemarin Oh, belum nggih. ikut membahas tentang kolkolah atau non syukur, mungkin bisa kita bahas sekarang nggak apa-apa. Oh, nggih. Untuk wa khalaqnakum, khalaqna itu ada qaf nggih. Iya, ada kok. Qaf berharokat sukun yang berada Ya, di tengah kata sehingga ya, disebut qalqalah sura. ya, kolkolah sugro. Dan hurufnya kolkolah itu ada berapa? Untuk hurufnya ada qotbu jatin. Ya, Berarti 5 nggih. Qaf, ya 5, qaf, ada 5. Ya, ba, jim dan dal. Baju ya, di toko. Oh toko. ya, toko ya. Ya, baju di toko bisa, tebu jatin juga bisa. Kotobu Bisa. jatin. Oke, kalau baju teko kan pakai uang, kalau kotobu jatin bisa. Enggak pakai uang. Nggak pakai uang. Ya, khalaqnakum azwajan. Azwaja. Ya, Berarti karena ada wakof dibaca azwaja. azwaja. Ada mat iwat lagi nggih? Ya, ada matiwat lagi. Kemudian azwaja. Wanya matafi'i. Yang wanya ya matafi. Matafi'i. Matafi. Sekarang untuk Mas Yamroni dibaca ayat yang nomor 9. Waja'alna naumakum subata. Ya, bacaan yang mat yang mana saja? Waja'alna, ini nun Ya, bertemu dengan alif sebelum sukun. Mat tabi'i hukumnya dibaca 2 harokat. ya 2 harokat atau 1 alif. Ya, kemudian ya, Naumakum subata. Untuk ya, banyak mat tabi'i dan tanya mat iwat karena matiwat. tanwin diwakafkan dengan adanya huruf lam alif. Ya. Kalau untuk now itu bacaan apa kira-kira? Nauma.
Bentar nggih, Ustaz. Sambil inget-inget. Oh iya ya. Nau. Belum tahu kayaknya, Ustaz. Oh belum tahu ya ya. Oh, Itu bentar, Ustaz. bacaan mat Idgham, ya, ayo mat. Oh, enggak Mat ada, Ustaz. lain sih. mat lain Mat ya lain. Mat betul. lain. Mat lain. Hurufnya ada berapa, Mbak Nini? Ada wawu dan ya nggih. Ya betul, wawu dan ya. Yang sebelum wawu dan ya mati itu di sebelumnya itu ada fathah. Fathah. Oh, Ya, nggih. misalnya mautun atau mai tatin ya itu. Ya dan wawu sebelum ya dan wawu mati itu ada fathah sebelumnya. Jadi itu bacaan mat lain. Mat lain. Mat lain. Wah, ini sudah Ya. ketemu berapa tadi berarti, Ustaz? Ya Sudah lumayan. lumayan. Mat wajib mutasil, mat tabi'i, mat iwat, mat lain. Mat Terus lain. satu yang belum ini, Ustaz. Tinggal Apa? maca ismun fasil yang belum ketemu. Oh iya. Setelah ini ketemuan kok sama baca. Oke. Ya mungkin Mbak Dian dibaca ayat yang ke-10 berarti. Waja'alna al-laila libasa. Ya, ada bacaan apa saja? Waja'alna al-laila. Ini di sini nun sama huruf alif biasa, terus spasi ini ada huruf alif juga. Ya. Ini kalau nggak salah nalaila, waja'alna laila. Ini idgham bila gunnah ya. Libasa ini maktobi sama mat iwat. Tapi sama dengan. Ya. Ini ada Mbak Oke. Kurnia, Ustaz. Oh, ada Mbak Kurnia. Mbak Kurnia dan Pak Vicky. Oke, Pak Vicky. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Vicky. Ya, ini kita belajar bersama lagi yang waja'alnal laila. Waja'alna laila libasa. Ya, itu kan ada lam alif di tasjid. Yang lamnya itu di tasjid. Itu sebenarnya Syamsiyah. Kalau enggak, betul ya. Syamsiyah. Itu bacaan idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Ya. Karena ada al-ta'rif bertemu dengan huruf idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Ya. Hurufnya idgham syamsiyah ada berapa? Idgham syamsiyah ada 15 ya? Ada 15. Ya, ada 15. Okay. Nggak apa-apa, ini merambah ke idgham syamsiyah karena pas ada di sini jadi saya tanyakan. Kemudian libasa bacaan tadi yang sampaikan. Itu mat tobi sama mat iwat. Ya betul, mat tobi sama mat iwat. Alasannya kenapa untuk libasa ini ba dengan huruf alif 2 harokat. Ya. Terus sin fathah tanwin alif. Ya. Karena tanwin diganti dengan fathah. Iya, maka tanwin diubah jadi fathah. Maka disebut mat iwat. Panjangnya berapa mat iwat ini? Insya Allah 2 kayaknya. Ya. Ini 2 ya, kalau nggak 2, 3. 2.
Nggih. 2 huruf. Insya Allah, ya biasanya ada 2. perbedaan. 2,5 atau 3 nggak apa-apa itu. Kalau saya Kalau yang itu diwakafkan. perkirakan itu kalau nggak 2,5, 3. Iya. Kalau biasanya kan kadang apa ada boleh 2,5, boleh 3 alif seperti itu. Kemudian ayat lanjutannya tolong dibaca Mbak Nini. Ya, mungkin masih jauh dari perangkatnya Mbak Nini, Ustaz. Oh, masih jadi. Ya, ya. Faja'alna an-nahara ma'asya. Oh ya. Di Ya, sini ada alif lam syamsiyah juga karena an-nahara. ya, Alif lam syamsiyah, an-nahara, ha mat tabi'i, ya. ma'asya, asya. Ini mat tabi'i juga. Sya, ini mat liwat. Oh ya, iya, betul sama seperti yang tadi ya. Iya. Sekarang untuk Pak Vicky sudah bisa menyimak untuk surat An-Naba ini ayat 12. Halo Pak Vicky. Pak Standby Pak. Vicky. Coba dengarkan aja, Pak. Iya. Oke, tak dengar. Menyimak saja Mas. Ini Ustaz Davi. Oh, menyimak saja. Yang baru masuk Pak Vicky sama siapa tadi ya? Mbak Kurnia. Oh iya, Mbak Kurnia. Barangkali Mbak Kurnia untuk membacakan ayat yang ke-12. Ayat ke-12. Ya. Ngapunten, suaranya agak kecil Mbak Kurnia di sini. Oh, suaranya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ya, sudah. Sekarang coba di wabanaina itu bacaan mat apa saja yang ada di situ. Wabanaina. Mat lain sama mat tabi'an. Ya, mat lain sama mat tabi'i. Mat lain hurufnya ada berapa, Mbak Kurnia? Ada 2. Ada 2 apa saja? Fathah ketemu ya dan atau fathah ketemu wawu. Ya, fathah ketemu ya atau ketemu wawu yang disukun. Kalau na bacaan apa tadi? Mat tabi'an. Ya, mat tabi'i hurufnya ada berapa? Suaranya kurang tertangkap nih. Iya, ya. Oke. Halo Mbak Mbak Nia. Kurnia, ya. Halo, sudah jelas. Masih kecil suaranya. Lagi di rumah ini, di luar. Angin saya mau hujan. Oh, Oh, angin. Ya, ya. lagi musim hujan. Ya, untuk fau kokum, fau bacaan apa tadi? Mat lain, Ustaz. Oh iya, mat lain. Kemudian fau kokum sab'un. Kemarin kan sudah bahas tentang bacaan apa yang non dan tanwin. Kokum non dan tanwin. Sab'un syidada. Ada sabak. Insyaallah.
Ya. Buat. Akan punya IFA. Ya. Dan iwat. Ya, ifa dan mat tabi'i dan matiwat. Ya. Selanjutnya tolong dibacakan Mas Yamroni yang ayat 13. Nggih. Waja'alna sirajan wahhaja. Ya. Ada Untuk bacaan apa saja di di ayat tersebut? sini waja'alna, nun bertemu dengan alif sebelum Ya. sukun, mad tabi'i hukumnya 2 harokat. Ya. Siro, Lanjutannya. siro, ronya sama. Ya. Siro jauh. Ya. Ini tanwin bertemu dengan wawu. Insya Allah idgham biguna, Ustaz. Iya, betul. Hurufnya idgham biguna ada berapa? Yanmu, Ustaz. Ya, yanmu. Kemudian wahajan. Wahhaja. Ya. Kalau yang tasjid sama ha ini belum tahu saya, Ustaz. Tapi kalau yang haja ini mad tabi'i sama mad iwad. Ya. Wahaja. Itu kalau nggak salah, kan saya juga mengingat-ingatin. Nggih. Wahaja. Berarti yang pertama tadi karena haknya mati, berarti itu adalah bacaan idhar kilmi. Sedangkan hak bertemu hak yang misalnya kalau tasdid itu kan hak yang pertama mati, wahaja. Yang pertama mati dan yang kedua hidup. Berarti kalau nggak salah ini idgham misli shogir. Nggak salah. Oh, nggih. Pernah dengar ini. Ya, Sempat ya. dibahas dulu. Nanti Cuman saya agak cari lagi. Soalnya idgham saya udah misli lama ini. shogir gitu. Iya. Hmm. Kalau nggak shogir ya kafir. Maaf ya, saya juga masih ingat-ingat. Kafir kalau nggak salah. Soalnya hurufnya sama. Sifatnya dan makhrajnya sama. Jadi kalau nggak salah ini bacaan idgham misli kafir. Oke, Soal nanti kalau sifatul ya. huruf ini agak susah saya. Iya, iya, iya. Nanti saya buka lagi. Soalnya saya memang benar-benar lama nggak buka. Makanya Nggih. saya di sini juga sama-sama belajar. Sekarang lanjutannya Mbak Nini, tolong dibacakan. Iya, Ustaz. Iya, iya, iya. Wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja. Ya, ada bacaan apa saja? Iya, untuk Yang yang pertama wa anzalna nun mati bertemu dengan za. Bisa, ya, bacaan Iya, ikhfa. bacaan ikhfa. Lanjut. Ya. Kemudian wa anzalna nun yang berharokat fathah bertemu dengan hamzah atau alif disebut mad tabi'i. Ya. Kemudian minal mu'asirati. Ini untuk alif lamnya bertemu dengan mim disebut idhar qamariyah. Ya, betul. Kemudian al-mu'asirati untuk roknya mad tabi'i. Kemudian mim yang berharokat fathah bertemu dengan alif dalam satu kata. Ini mad wajib mutasil nggih. Ya, mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Karena Kemudian ya. Nggih, masih dalam satu kata nggih. Satu kata, ma'an, air. Iya. Nggih, kemudian saja. Ya, saja. Tadi Yang sudah jinnya ini yang idgham misli kafir nggih. kafir. Ya, ya. Nggih. Kemudian jim berharokat fathah tanwin bertemu dengan alif. Ini berarti
mat iwat. Ya, betul. Nggih. Mungkin itu. Ya, iya, Sampun. ya. Ya, sampun. Mungkin ini saya bacakan supaya gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija, ini hoknya izhar mati, maka ini disebut bacaan izhar kilmi. Kemudian bihi, ini adalah bacaan matsila Tawilah, Zat. apa? Matsilah tawilah. Matsila kosiro. Apa matsilah qasirah, Zat? Iya, matsila kosiro. Soalnya kalau tawila itu depannya ada hamzahnya. Nggih, nggih. Ada hamzahnya. Kalau kosiro itu kan pendek, kosiro kan pendek. Kalau tawila panjang. Berarti panjangnya ini sama dengan satu alif atau dua harokat. Kadang-kadang suka Gitu. aku tukar ini Ustaz saya. Penyebutan Iya, masalah tawilah sama qasirah. iya. Kadang juga saya mau menyebutkan itu ingat apa? Masilah kosiro sama tawila itu juga masih mengingat-ingat. Kalau ini ya ini kosiro karena depannya tidak ada huruf hamzah. Kalau ada hamzah maka disebut bacaan masilah tawilah ya. Sekarang habbau wa nabata. Ini bacaan apa ini ya? Bacaan idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu waw. Ini biasanya juga dulu itu habbau wa nabata. Itu bacaan idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu waw dalam satu kalimat ini ya. Nggih. Oh, dua kalimat ini ya. Dalam dua kalimat. Habban kan artinya cinta ya. Habban wa nabata dan itu dan lanjutannya itu. Maka ini tanwin bertemu waw dalam dua kalimat maka disebut bacaan idgham bi gunnah. Kemudian wa nabata. Ini bacaan matobi'i dan mat iwat. Oke, sekarang untuk Mbak siapa tadi? Mbak Dian dilanjutkan ayat yang ke-16. Wajannatin alfafa. Ya, ada bacaan apa saja di ayat tersebut? Wajannatin Ya, ini tasydid bertemu dengan nun idgham bi gunnah, kurang terus tepat. ada matob. Guna musyaddada, Zat. Ya, Gunnah musaddadah. ya ini guna. Kemudian jannatin itu bacaan apa? Ini ada matobi'i. Ya, Alfafa. Ini ada matobi'i sama mat iwat. ya, yang sebelumnya yang tanwin bertemu dengan alif ini. Ini Hamzah apa alif, Zat? Oh iya, hamzah Hamzah. alal Maaf. alif. Hamzah Ya. alal alif. Ya. Bacaannya jannatin alfafa. Yang kemarin sudah dibahas sama Mbak Didi sama teman-teman itu. Jannatin alfafa. Yang tin alfafa. Yang tanwinnya bertemu hamzah adalah bacaan Idhar ini, Zat, nggih. ya, Ini bacaan idhar. idhar. Ya, bacaan idhar khalqi itu. Idhar halqi. Idhar khalqi. Sekarang saya tanya Mbak Dian, untuk hurufnya idhar ada apa saja?
Ini sambil mengingat-ingat. Hurufnya idhar itu ada 6. Kalau lebih mudahnya itu disebutkan huruf yang paling awal, misalnya ha, kho, ha, ain, ghoin, hamzah gitu. Ha, kho, ha, ain, ghoin, hamzah. Hamzah. Ya, ha, kho, ha, ain, ghoin, hamzah. Saya coba disebutkan. Mbak Dian. Ha, ho, Ha, ha, kho, ha, ain, ghoim, hamzah. ya betul. Oke. Sekarang saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna ini adalah bacaan gunnah. Karena ada nun yang bertasjid, maka itu disebut bacaan gunnah. Yauma. Yauma ini bacaan apa tadi Mbak Dian? Waw sukun. Mbak Dian. Ya, Yauma. betul. Ya. Ini betul. mat lain. Terus Ya. al-fasl. Ya. Alif lam komariah. Oh iya betul. Miqata. Ya, bacaan. Ini kedua-duanya. Ini kalau yang ya ini kalau nggak salah matobi juga ya. Ya, matobi juga. Karena itu juga matobi mi, ko. Miqata. Ya, matobi dan mat iwat. Ya, sekarang Mbak Nini tolong dibacakan ayat yang nomor 18. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ya, dari awal itu bacaan apa saja? Oke. Untuk yang pertama yauma huruf ya berharokat fathah bertemu dengan wawu disebut lain. Ya, lanjutannya. Kemudian yunfakhu dan mati bertemu dengan fa. Ikhfa. Ikhfa. Ya. Okay. Kemudian fisuri alif lam bertemu dengan sod. Ya. Termasuk idgham syamsiyah. Syamsiyah, ya. Okay. Kemudian as-suri sod yang berharokat dhamma bertemu dengan wawu disebut mad tabi'i. Ya. Kemudian fatatuna di kata yang tuna, kata tuna mutafi'i. Kemudian afwa wawu bertemu dengan wawu berharokat fathah bertemu dengan alif mutafi'i. Kemudian disambung afwaja jim berharokat fathah tanwin bertemu dengan alif yang disukun menjadi maksudnya wakaf ya, menjadi mat iwat. Ya, betul. Kemudian lanjutannya Mbak Kurnia ayat 19. Sama wakanat abu apa? Iya, itu ada bacaan mat apa? Sama habis di Hamzah wajib
mat wajib. Ya, kurang kedengaran Mbak Dunia. Iya, Mat, suaranya kurang kedengaran. iya, mat wajib mutasil ya. Tadi jawabnya. Ya, Ya, yang ikuti hadis itu Samsiah iya, dan Astama'u mutasil ya, tabi'i, maka nafs tabi'i ya, abwaba abwaba kalau kelas surah ya, di betul. tabi'i biwa dan banyak itu iwat. Mat iwat, oke, betul. Ini sampai ayat 20 saja ya. Sekarang, ya. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Seperti tadi bacaannya. Wasuyirati, tadi bacaan idgham misli kabir. Kemudian al-jibala idhar qomat, Al-jibalu ya, idhal alif idhar lam qom, qamariyah. ya, Al-jibalu alif lam qamariyah. Fakanat ini matobi'i. ya, Saroba matobi'i sama mat iwat. oke, betul. Nah, ini langsung tolong dibacakan lagi Mbak Dian, nanti sampai ayat 23. Berarti ini lanjut ayat 21. Ya, ayat 21 sampai 23 karena tadi mencari yang bacaan mad jaiz munfasil. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada. Oke, ini dilanjutkan sampai ayat 23. Littagina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. Oke, ini bacaan apa Mas Jamroni? Mulai dari awal. Mas Jamroni. Mungkin masih jauh dari perangkat ini. Oh iya, ya mungkin Mbak Nini aja lah. Oh iya. Ngapunten Jadi ada tamu barusan. Nggih. Oh iya, nggak apa-apa. Sekarang ayat 23, Oh, Mas Jamroni. Ya, Tapi Bismillahirrahmanirrahim. 23 ya kan? Alhamdulillah. ya, ayat 23. Oh nggih. Bismillah. Labisina fiha ahqaba. Labisi, lamnya ada mat tabi'i, kemudian si ini ada mat tabi'i juga Ustaz. Kemudian Ya, fihi, mohon maaf, fiha. ya, Yang pertama fi, bacaan mat tabi'i, ha ya, karena bertemu huruf alif bertemu dengan huruf hamzah dipisahkan dengan spasi atau jarak, maka hukumnya mad jaiz munfasil. ya, betul. Ahqaba, qafnya mat tabi'i dan diakhiri dengan ba di waqaf menjadi mad iwad. Ya, oke. Dengan ketemunya mad jaiz munfasil, maka kita tutup dulu setelah ini. Oke.
Terima Ini kasih teman-teman untuk kegiatan hari ini dan karena pembahasan kita sudah sampai Maja Ismul Fasil karena sudah ketemu. Karena tadi mencari-cari baru ketemu di ayat 23. Iya. Karena itu untuk saya mungkin saya sampai di sini saja untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Dan saya juga minta maaf karena saya juga masih belajar, masih kurang belajarnya. Jadi alhamdulillah dengan pelajaran hari ini saya juga mengingat dan mungkin teman-teman juga mengingat lagi. Nanti kalau saya masih salah nanti akan saya cari untuk yang lebih tepatnya. Karena tidak ada belajar yang salah dulu kemudian benar. Kalau benar terus enggak, alhamdulillah. Kalau masih ada salah ya saya akan baca lagi. Itu saja dari saya. Nggih, monggo ditutup Mas Jamroni. Atau kita bahas yang lainnya, nggih, monggo. Saya serahkan untuk Mas Jamroni. Oke, terima kasih banyak Ustaz untuk materinya, alhamdulillah luar biasa. Semoga bisa memberikan pemahaman untuk saya dan sahabat-sahabati semuanya. Mungkin sebelum ditutup Ustaz mohon izin untuk Ya, ada sesi tanya jawab mungkin dari Mbak Dian, Mbak Kurnia, kemudian ada siapa lagi ya? Pak Rizky, Pak Vicky. Ya, Pak Pak Vicky, Vicky. Pak Rizky juga ada ini. Ya. Monggo, sahabat-sahabati ada jika ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Mungkin kita beri waktu 5 sampai 10 menit ya, Ustaz. Oh ya ya ya. Oke. Atau Mbak Oke, Nini monggo mau Mbak bertanya? Dian ini atau ada Mbak Unzi juga ini. Mbak Oke. Unji. Ya, Baru masuk apa? baru beberapa menit yang lalu kayaknya ini. Oh ya ya ya. Iya. Monggo dipersilakan Dan barangkali sebagai juga bertanya. Oke, Mbak Nia. Oke, monggo Mbak Nia. Ya. Terima kasih. Ustaz, ini ada hukum ro yang sebelumnya ada kasrohnya nih Gus. Apa ya ini ya? Lupa Eh, enggak tahu Oh lagi. ya. Oh, Itu yang mana ini? ini kan ada yang di ayat 20. 21. Oh ya, itu dibaca tarkik atau tipis. Kalau ro sebelum ro mati itu ada kasroh atau huruf sebelumnya itu di kasroh, maka roknya dibaca tarkik atau dibaca tipis. Tarkik. Tarkik ya, tarkik atau tipis. Mir soda gitu. Kalau yang fathah itu namanya apa Ustaz? Tafkhim atau dibaca Tafkhim tebal. Tafkhim atau tebal. tebal, iya. Ya, tafkhim atau tebal. Oke, ini Mas Wahyu juga mau tanya ini Mas Davi. Oh ya, monggo silakan. Chat mau, maaf. Saya Oke. kira mau tanya. Mas Wahyu, selamat malam Mas Wahyu. Terima kasih pun disambangi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam ya. Waalaikumsalam. Ya. Salam sama double selamat malam juga nggak apa-apa. Oke, mungkin yang lainnya gitu, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Oke, Pak monggo. Ustadz, saya Ya. ini karena sambilan mungkin ya kurang jelas. Ya, Tadi ya. yang huruf H bertasjid di dalam satu kata itu tadi hukum bacaannya apa ya tadi itu? Hak bertasjid. H ya yang H. Yang Kayak di kafir itu tadi, Ustaz. Oh ya. Itu misli kabir. Yang hak ya.
idgham misli kafir. Gitu. Ya, ya. Baik. Ada 2 huruf, yang pertama mati dan yang kedua hidup. Itu ada Karena ibaratnya ada bertasjid itu huruf ya. kembar. Ya, Kalau di Al-Quran Braille itu ini ya berharokat tasdid ya sama Iya, ya. bertasjid, haknya Iya betul, bertasjid. haknya bertasjid. Iya, Idgham misli kafir. misli kafir. Iya. misli kabir. Kalau yang Kafir. tadi itu ya, yang huruf idhar bersukun, apa tadi itu Pak Ustaz? Izhar kilmi. Di dalam satu idhar. Ya, izhar kilmi. Itu berarti apa? Ada bacaan 2. Yang pertama bisa izhar kilmi, kemudian idgham misli kabir. Maksudnya yang bersukun itu bisa 2 hukum bacaan. Iya, bisa 2 hukum bacaan. Yang haknya mati itu kan izhar kilmi. Kemudian kalau ada huruf 2, yang pertama mati dan yang kedua hidup, itu kan bacaan idgham misli kabir. Idgham misli. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Oke, monggo mungkin dari sahabat-sahabat yang lain ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini nanti kita tutup di Tadi saya agak lupa yang 21. wajan natin alfafa. Ini Ya. yang tanwin ketemu dengan hamzah alif, saya agak lupa. Ya, yang hurufnya izhar itu ta. Iya. Ya, hurufnya izhar itu ada 6, ha, kho, ha, ain, ghain, hamzah. Oke, dimulai dengan huruf yang paling awal dari huruf hijaiyah. Itu kan lebih mudah cara mengingatnya. Misalnya ha, kho, ha, ain, ghain, hamzah. Mungkin bisa diulang, Mbak Dian. Ha, kho, ha, ain, ghain, hamzah. Oke, sekali lagi. Ha, kho, ha, ain, ghain, hamzah. Oke. Nah, terima kasih. Sudah itu saja Mbak Dian yang ditanyakan. Mungkin cukup. Cukup ya. Tolong dihafalkan Mbak Dian ya untuk huruf idharnya supaya tidak lupa. Oke, Ustaz. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dian atas pertanyaannya. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain, monggo. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ini 21:14 masih. Mungkin sembari menunggu dari saya ada sedikit pertanyaan ini. Ya. Untuk tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar. Ya. Itu izhar itu kan ada 2 jenis ya. Ya. Ada yang izhar wajib sama izhar syafawi saat ini. Izhar khalqi dan izhar wajib. Izhar wajib. Itu Ya. apa ada perbedaan yang spesifik Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Gitu. Ada perbedaannya. Yang dibedakan itu kan dalam satu kalimatnya. Misalnya hurufnya izhar wajib itu nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya atau wau dalam satu kalimat. Yang membedakan itu dalam satu kalimat. Seperti lafaz shinwanun, kinwanun, ad-dunya, fit dunya gitu. Kalau misalnya kinwanun kan biasanya kalau misalnya tidak izhar wajib itu kan
kalau tidak dalam 2 kalimat kan menjadi idgham biguna. Tapi karena dalam 1 kalimat, maka itu disebut bacaan idgham wajib. Sin wa nun tidak boleh dibaca siu wa nun, tidak boleh. Karena dalam 1 kalimat. Kalau misalnya tanwinnya itu bertemu wawu atau ya, kalau dalam 2 kalimat maka disebut idgham biguna. Tapi kalau dalam 1 kalimat maka disebut bacaan idgham wajib. Oh, gini. Ya, Jadi perbedaannya di situ Ustaz ini. perbedaannya ya di situ. Di Dalam 1 kalimat, ya. Kinwa Idgham nun, wajib. jadi nun mati bertemu dengan wawu dalam 1 kalimat. Dalam 1 kalimat. Ya, itu Dihukumi dibaca sebagai jelas. idhar wajib nih Ustaz. Idgham wajib ya. Ada idgham wajib sama idgham khalqi. Kalau idgham wajib itu syaratnya ketemu wawu dan ya dalam 1 kalimat. Tanwinnya itu dalam 1 kalimat. Tanwin atau nun itu dalam 1 kalimat. Ada 2 tadi ya, yang bertemu ya atau wawu dalam 1 kalimat. Ya, ada lagi? Oh gitu. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain, sebenarnya saya ada masih banyak pertanyaan Ustaz. Mungkin kita berikan kesempatan untuk sahabat-sahabat yang lain. Oh iya ya. Kalau tidak ada mungkin saya satu lagi. Oh iya ya ya. Monggo. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya buat PR. Terkadang kalau saya mungkin manajemen kayaknya belum ada yang Ya. bertanya. Satu pertanyaan terakhir dari saya. Saya masih bingung di surah Yasin biasanya di Ya. ayat 19 insya Allah Ustaz. Qalu 19. nggih, qalu Ya. ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum. Nah, di setelah lafaz a'in dzukirtum itu kan ada waqaf berhenti Ustaz. Ya. Nah, kemudian antara kita berhenti atau melanjutkan, misalnya kita kuat gitu Ustaz, untuk Ya. melanjutkan bacaan sampai akhir ayat. Ya. Itu hukumnya mim bertemu dengan ba itu kan apa tadi ya? Lupa. Dzukirtum. A'in dzukirtum bal. Mim bertemu dengan ba. Ik. Oh, itu. Gitu. Iya. Iqbal Yang apa iqbal? iklab. Iklam nggih. Tanwin bertemu ba kan ya. Nggih. Ya, tanwin bertemu ba, bacaan iklab. Yang hukumnya nun dan tanwin itu. Iqbal mim Ustaz. Kalau Apa? Mati tadi ya. Dzukirtum. Mem sukun. sukun. Oh, mem sukun bertemu ba. Gitu ya. Bacaan ifa safawi. Oh, Pak Safa. Itu secara kaidah hukum tajwid kita disunahkan berhenti atau memang terus saja, Ustaz? Yang dzukirtum apa ya sih? Saya lihat dulu ya ayatnya ya. Maaf. Punten, Mas. Sebentar. Iya ya, enggak apa-apa. Insyaallah di ayat 19. Ayat 19. Oh itu. Qalu ta'irukum ma'akum. Itu ya. Yang mem mati bertemu mem itu. Qalu ta'irukum a'in dzukirtum setelahnya. Ayo dzukirtum. Nah itu bal antum. Bal A'in dzukirtum. antum qaumum. Itu kan ada wakaf berhenti nggak, Ustaz? Oh iya, ada wakaf berhenti ya ya. Qaf lam al makful aula. Ini berarti lebih baik berhenti daripada dilanjutkan. Oh iya. Oke. Tapi Kalau untuk menuliskannya langsung di lafaz bal antum nggak usah mengulang ya sih. kalau misalnya berarti ayat dzukirtum
Berarti ini sudah tidak usah mengulang lagi, langsung bal antum qaumun musrifun. Oh, Gitu. gitu. Nggih. Kalau qaf lam kan lebih baik berhenti daripada terus. Kalau misalnya nafasnya kuat, tidak apa-apa sampai selesai. Tapi kalau misalnya berhenti, itu dapat pahala. Sunahnya itu berhenti saja gitu. Oh, disunahkan berhenti ya. Ya, disunahkan berhenti. Nggih. Iya, ya. Alhamdulillah. Oke. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas Ya, sama-sama. ilmunya sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih juga sama-sama. Tidak ada yang bertanya Ustaz. Oh ya, Ini sudah jam 21 lewat. sudah jam ya hampir setengah 10. Hampir Oke, setengah 10. monggo barangkali karena sudah selesai, sudah tidak ada yang bertanya, monggo ditutup sekarang juga tidak apa-apa. Nggih, mohon izin Ustaz dan Ya. sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan rasa syukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita sudah sama-sama talabul ilmi, sama-sama belajar ilmu tajwid. Semoga dari apa yang sudah kita dapatkan bisa menjadi ridho kita untuk bisa menggapai syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu dari saya sebagai pembawa acara di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha La anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat-sahabati Ustaz Davi atas Ya, sama-sama juga. Terima kasih. tutur kata Ya, yang kurang. sama-sama. Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk hari ini pelajarannya dan saya juga belajar. Saya mohon izin dulu untuk keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.